Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Susanti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan karir pegawai. Yang pertama, ada pengertian pengembangan karir pegawai. Pengembangan pribadi yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai rencana karir dan peningkatannya oleh personalia untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jenjang organisasi. Yang kedua, ada jenis sasaran pengembangan karir. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada di bidang produksi, yang kedua ada di bidang konsumsi, yang ketiga ada di bidang administrasi. Dengan adanya 3 sasaran ini, maka pengembangan yang telah kita susun, maka karir kita akan berkembang dengan baik dan sukses. Dan selanjutnya yang ketiga, ada tujuan pengembangan karir. Yang pertama, membantu tercapainya tujuan individu dan perusahaan. Di sini ada hubungan timbal balik antara karyawan dengan perusahaannya. Karyawan yang memiliki prestasi yang tinggi akan mewujudkan suatu pengembangan karir yang sangat sukses dan berkembang. Maka perusahaan juga akan mentimbal balik kepada karyawan tersebut dengan memberikan jabatan yang lebih tinggi. Inilah yang dimaksud dengan tercapainya tujuan individu dan perusahaan. Yang kedua, menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. Perusahaan akan merencanakan karir dengan meningkatkan kesejahteraan agar bisa lebih loyalitas pengembangan karirnya. Yang ketiga, ada membantu pegawai menyadari kemampuan potensinya. Dengan adanya pengembangan karir ini, maka menyadari kepada karyawannya apakah mereka mempunyai potensi dan kemampuannya sesuai dengan bidang dan keahliannya. Seperti itu. Yang keempat, membuktikan tanggung jawab sosial. Karyawan harus bertanggung jawab kepada perusahaan yang telah mengembangkan karirnya dengan baik, maka karyawan juga harus bisa bertanggung jawab kepada perusahaan tersebut. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Yang pertama, prestasi kerja yang memuaskan. Maksudnya, karyawan yang memiliki prestasi kerja akan diterima oleh perusahaan karena perusahaan perlu memiliki karyawan yang telah mempunyai prestasi yang memuaskan untuk mengembangkan karir pegawai tersebut. Yang kedua, kesetiaan pada organisasi. Maksudnya kesetiaan pada organisasi, pegawai yang bisa berkarya lagi dalam tempat kerjanya dan bisa mengembangkan suatu karirnya dengan jangka waktu yang lama. Yang ketiga, ada pembimbing dan sponsor. Maksudnya pembimbing dan sponsor adalah, kalau pembimbing adalah seseorang yang mengarahkan atau memerintahkan untuk melakukan pengembangan karir agar bisa berkembang dengan baik. Sedangkan sponsor adalah seseorang yang ada di dalam untuk mencapai agar karyawan bisa berkembang lagi dalam karir tersebut. Yang keempat, ada kesempatan untuk tumbuh. Di sini karyawan bisa bertumbuh lagi untuk
untuk mengembangkan karir pegawai dengan dengan pelatihan khusus, terus bisa melanjutkan dengan pendidikan yang lebih tinggi agar karir yang dikembangkan oleh perusahaan bisa bisa berkembang dengan baik. Terus yang kelima, ada manfaat pengembangan karir. Yang pertama, percaya diri dan karyawan tercapai. Maksudnya percaya diri di sini, kita harus percaya diri dan karyawan juga harus bisa mencapai tujuan perusahaan yang bisa mengembangkan karir tersebut. Apakah kita tercapai tercapai belum berkembang dalam karir tersebut. Terus yang kedua, ada menjamin kesejahteraan. Perusahaan perusahaan sebaiknya harus memberikan keluasan bagi bagi karyawannya untuk mengembangkan suatu karirnya. Terus yang ketiga, ada karyawan menjadi mengerti tentang passion. Maksudnya passion di sini, karyawan karyawan harus tahu tentang dirinya sendiri, apakah mereka mempunyai potensi atau kemampuan yang lebih untuk mengembangkan karir tersebut, seperti itu. Yang keenam, ada jenis-jenis sistem pengembangan karir. Yang pertama, ada promosi. Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi maupun instansi, baik itu dari pemerintahan maupun non-pemerintahan atau swasta. Sedangkan mutasi adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam organisasi yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.